Perkenalkan, nama saya Marulito Sidorus dengan nomor induk mahasiswa 240221052. Saya mahasiswa dari Universitas Satyatera Bhinneka, program studi kewirausahaan. Saya akan mengedukasi pentingnya menjaga lingkungan di barbershop bagian pertama. Perkenalkan, nama saya Natalia Saudi Sianturi dari Prodi Kewirausahaan yang berNIM 24022111792. Saya mahasiswa dari Universitas Satyatera Bhinneka. Kami mengedukasi pentingnya menjaga lingkungan di barbershop nomor 2. Perkenalkan, nama saya M. Sundi Al-Fayed dengan nomor induk mahasiswa 2402210845. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Satyatera Bhinneka, program studi kewirausahaan. Saya akan mengedukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan di lingkungan barbershop bagian ketiga. Halo, perkenalkan, nama saya Thomas Kutajulu. NIM saya 2402211055. Saya dari Universitas Satyatera Bhinneka, Prodi Kewirausahaan S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi pentingnya menjaga lingkungan di barbershop bagian 4. Perkenalkan, nama saya Rizal Putra Geliat dengan NIM 2402211011 dari Universitas Satyatera Bhinneka dengan program studi kewirausahaan. Saya akan mengedukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan di barbershop bagian kelima. Selamat Bapak. Kami dari Universitas Satyatera Bhinneka ingin mengedukasi pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita, terutama di barbershop. Baik, saya akan menjelaskan awalnya pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita. Mengapa menjaga lingkungan di sekitar kita penting? Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun industri besar, tetapi juga tanggung jawab seperti usaha menengah, yaitu barbershop. Lingkungan yang bersih dan sehat akan meningkatkan nilai usaha dari barbershop, menarik pelanggan ke lingkungan, dan pada akhirnya berkontribusi pada berkelanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peraturan pemerintah mulai ketat
sehingga kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk menghindari sanksi. Baik, ada langkah-langkah untuk menjaga lingkungan dengan benar, yaitu pertama, menggunakan program lingkungan. Bapak boleh memilih program lingkungan yang dapat didaur ulang dan tidak dapat disisihkan kotak pemakaian. Yang mudah dapat didaur ulang, contohnya penggunaan kemasan yang mudah didaur ulang kembali dan mudah dipakai berkali-kali. Kurangi penggunaan kemasan plastik yang sekali pemakaian. Contohnya menggunakan wadah yang tidak dipakai sekali pemakaian. Ketiga, menggunakan air secara hemat. Kurangi pemakaian air berlebihan, pakailah air secukupnya, dan ketiga, tutup rapat dengan air yang tidak digunakan. Selanjutnya akan digunakan oleh tambahan pengelolaan sampah di barbershop. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahapan pengelolaan sampah khususnya di lingkungan barbershop. Mari kita mengklasifikasikan sampah dalam 3 tahap, 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik contohnya seperti rambut, kuku, ataupun sampah-sampah makanan lainnya. Cara pengolahan sampah organik yaitu dengan cara membuat kompos ataupun dibuang dalam media tanah. Dan yang kedua yaitu adalah sampah anorganik. Sampah organik contohnya itu adalah botol plastik sekali pakai ataupun sampah-sampah berbahan plastik lainnya. Cara mengolahan sampah plastik yaitu adalah dengan cara dibuang ke tong sampah agar dapat diangkut ke TPS terdekat di wilayah masing-masing. Dan ketiga itu adalah sampah B3 atau sampah bahan berbahaya. Sampah bahan berbahaya ini contohnya adalah bahan-bahan kimia yang tidak dapat digunakan kembali atau dapat merusak lingkungan. Adapun cara pengolahan sampah B3 ini yaitu harus disimpan agar tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan lainnya dan harus diserahkan ke pihak yang berwenang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada dampak negatif jika tidak melakukan pengolahan sampah dengan benar. Pertama itu banjir. Karena sampah sembarangan, terutama sampah yang menumpuk ke air dapat menyebabkan banjir, terutama di musim hujan. Kedua, sampah yang dikelola dengan tidak baik dapat tercemar di tanah, air dan udara, berdampak buruk pada kesehatan manusia dan sistem. Yang ketiga, denda dan sanksi. Pemerintah Indonesia memiliki peraturan yang mengatur pengelolaan sampah. Segala untuk mematuhi peraturan dapat mengakibatkan denda atau sanksi lainnya. Kegiatan yang tidak disadari yang boros energi dan air. Yang pertama itu adalah menggunakan listrik secara berlebihan. Buatkan lampu dan alat elektronik seperti air fryer, alat pencukur listrik ketika tidak digunakan. Terus dia gunakan lampu hemat energi. Dan yang kedua, membiarkan keran air menyala. Pastikan keran air selalu tertutup rapat ketika tidak digunakan. Dan yang ketiga adalah menggunakan AC yang berlebihan atau suhu AC yang secara efisien dan hemat energi. Dan kesimpulan akan dibaca dari teman kita. Kesimpulan dari edukasi hari ini adalah menjaga lingkungan di barbershop adalah investasi jangka panjang yang menguntungkan dengan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan seperti di atas. Anda tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai bisnis pada barbershop itu. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, langkah kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Sekian dari edukasi kami. Baiklah, kami akan ada pertanyaan sedikit tentang edukasi hari ini. Baiklah, pertanyaan pertama itu, mengapa menjaga lingkungan di barbershop itu penting? Karena dapat membantu melestarikan alam, meningkatkan kesehatan dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Apa yang Pak negatif? Antara mengurangi pelanggan dan pelanggan tidak ada lagi. Saya akan bertanya, bagaimana cara barbershop dapat mengurangi penggunaan air dan energi? Barbershop
bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Gratis. Sudah. I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing
he said, I'll tell you something, when you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money's gone, life carries on, and I miss it like a hole in the head. Oh, now. I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucker never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked, so why you gotta Minggu 11 siang tahun 2025. Pertemuan kedua kami ingin melihat progres hasil dari edukasi kami. Mengganti tisu menjadi handuk agar bisa dipakai berulang, tujuannya untuk mengurangi limbah dan menghemat biaya. Pangkas barbershop sekarang sudah menggunakan handuk. Yang tadinya menggunakan tisu sekarang menjadi menggunakan handuk yang bisa dipakai 2 kali. Mengganti pisau silet secara rutin dapat membantu barbershop meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di sini mereka sudah menggunakan pisau silet sekali pakai agar menghindari kontaminasi dari penyakit dan lebih higienis. Nampakkan sekali. Nah. Pemilahan sampah dapat membantu memudahkan pengolahan sampah agar mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Di barbershop ini juga sudah menerapkan pemilahan sampah seperti organik, anorganik, dan sampah B3 yang dimana tujuannya untuk sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan dan tentunya ramah lingkungan untuk menciptakan nilai positif bagi masyarakat dan juga tentunya kesehatan dan lingkungan sekitar. Dengan menampilkan poster di barbershop dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Di barbershop Tarigan ini juga telah menerapkan poster yang bertujuan untuk menjaga lingkungan sekitar. Dan agar para karyawan juga dan para customer tahu cara menjaga lingkungan sekitarnya dengan baik. Dengan menghindari kebiasaan buruk, karyawan barbershop juga sudah menghemat air dan menutup keran air dengan baik. Di sini juga karyawan barbershop juga sudah memperbaiki agar kebiasaan buruk saat menggunakan air yang berlebihan. Seperti yang terlihat di sini, petugas karyawan barbershop juga sudah menutup keran dengan baik. Sekian dari pertemuan kedua kami. Dalam melihat progres dari hasil dari pengedukasian kami yang kemarin cukup baik dan akan jumpa di pertemuan ketiga. Sekian.
Selamat siang. Di sini pertemuan kita kami melihat kesimpulan dari hasil edukasi kami tentang pentingnya menjaga lingkungan di sekitar Barbershop. Setelah saya akan menjelaskan hasil dari edukasi kami dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Karyawan dan pelanggan sudah meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Dan yang kedua adalah perubahan perilaku. Banyak karyawan dan pelanggan barbershop ini telah menerapkan hal-hal kecil dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti menghemat energi listrik dan air serta memilah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, penggunaan produk ramah lingkungan. Barbershop ini juga sudah menggunakan produk ramah lingkungan, contohnya seperti penggunaan silet sekali pemakaian dan juga menggunakan handuk yang bisa dipakai kembali dengan cara mencuci bersih dan higienis. Baiklah, kesimpulan dari edukasi kami hari ini, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, termasuk juga bagi barbershop. Praktik ramah lingkungan tidak hanya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi bisnis barbershop itu sendiri. Dengan menggunakan produk ramah lingkungan serta mengolah sampah secara bertanggung jawab seperti sampah organik, dan sampah B3 dan mengolah sampah organik menjadi kompos. Mulai dari langkah kecil dan konsisten akan membawa perubahan besar bagi lingkungan dan bisnis. Karena perubahan lingkungan yang terus-menerus akan membuah hasil. serta menciptakan citra positif di mata pelanggan yang semakin peduli lingkungan. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan bisnis barbershop dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lestari. Baiklah, sekian dari hasil video kami tentang pentingnya menjaga lingkungan. Apabila ada kesalahan dalam video, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.